Baik saudara sekalian, saya akan memulai pidato saya dalam waktu 3, 2, 1. Yang terhormat Dewan Juri dan juga seluruh peserta yang telah berkenan mengikuti lomba debat kita pada hari ini. Berdasarkan mosi yang telah dirilis bahwa yang mengatakan kaum feminis mengesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam seperti MMA. Pada berbicara tentang perempuan, maka sama halnya kita akan berbicara mengenai Ratu Dunia. Women Empowerment Effort is an integral part of national development atau upaya pemberdayaan perempuan adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang merupakan dasar kami untuk mendukung mosi ini benar-benar sepenuhnya. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kaum perempuan adalah kaum yang lemah dan harus dilindungi secara fisik. Perempuan adalah kaum yang lemah, tetapi secara intelektual sebenarnya tidak ada perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu Dewan Juri, keterlibatan perempuan akhir-akhir ini di dalam olahraga baku hantam menjadi sorotan bagi perempuan ataupun bagi kaum feminis, di mana terlebih lagi para pengamat menilai memperlakukan kompetisi seperti MMA terhadap perempuan dianggap sebagai tontonan dan topik yang sangat tabu. Hal ini dikarenakan perempuan yang mengikuti olahraga baku hantam dianggap berbeda dengan perempuan pada umumnya, karena perempuan cenderung bersifat feminim. Dimensi feminitas biasanya mencakup ciri-ciri seperti sifat penuh kasih sayang, simpati penuh pengertian, mengalah, lemah lembut, dan lain sebagainya. Selain itu, dimensi feminitas menurut konstitusi sosial masyarakat adalah bersifat pembagian kerja pada ruang lingkup domestik seperti memasak, menjahit, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya keterlibatan perempuan pada olahraga yang cukup ekstrim ini cenderung dianggap bersifat kelaki-lakian. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkanlah saya mendefinisikan beberapa poin penting yang terdapat pada mosi kita kali ini. Yang pertama adalah feminis. Feminis adalah sebuah ideologi dan sebuah gerakan sosial untuk mencapai kesetaraan hak untuk perempuan dalam berbagai hal. Sedangkan MMA didefinisikan sebagai pertarungan tanpa senjata yang tunduk pada aturan MMA yang telah diberlakukan dalam regulasi lainnya yang telah dirundingkan oleh komisi, yang dimana aplikasiannya mengkombinasikan teknik dari berbagai cabang bela diri. Nah, di sini MMA yang dimaksud adalah menggunakan tendangan, pukulan, ataupun menggunakan kekuatan otot. Nah, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan mosi ini, berdasarkan latar belakang yang telah kami sampaikan sebelumnya, adapun beberapa data yang mendukung kami benar-benar menyesalkan tentang mosi kali ini. Yang dimana yang pertama adalah data dari petarung MMA wanita yang bernama Leigh Vermaelen sendiri yang merupakan juara bertahan di ajang Bellator MMA, di mana Leigh Vermaelen merupakan juara bertahan kelas terbang wanita di ajang Bellator MMA, dan ia mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual sehingga dia melayangkan gugatannya kepada pelatihnya sendiri. Sangat disayangkan Bapak Ibu, ini adalah salah satu yang mengurangi rasa kami sebagai pemerintah untuk mendukung mosi ini benar-benar tidak diikuti. Selanjutnya, sebagian besar juga olahraga MMA diakui sebagai olahraga yang ekstrim, bisa menyebabkan cedera yang parah yang berujung pada kematian. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, berujung pada kematian pastinya akan berkaitan halnya dengan seorang perempuan yang kondisi fisik dan juga kondisi mental akan semakin berkurang. Berujung pada kematian pastinya akan membuat kita semakin takut untuk melibatkan perempuan ikut dalam olahraga pertarungan seperti MMA. Selanjutnya Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, adapun beberapa data yang menunjukkan bahwa seorang atlet MMA bernama Cathy Collins tewas akibat cedera otak setelah 1 tahun pensiun dari MMA. Dia mengalami
pembengkakan pembuluh darah pada otak. Berawal dari bertarung dan akhirnya berakhir untuk mempertaruhkan nyawanya. Ini yang sangat disayangkan Bapak Ibu Dewan Juri. Ini yang membuat kami untuk bertahan bahwa benar-benar olahraga baku hantam itu seharusnya tidak diikuti oleh seorang perempuan. Selain itu, untuk mendukung pendapat kami, ada pun beberapa dampak yang ingin kami sampaikan ataupun beberapa proposal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah terjadinya ataupun munculnya androgini pada diri perempuan. Akibatnya mereka lebih menonjolkan diri maskulin daripada citra perempuan pada umumnya. Ini yang sangat ditakutkan Bapak Ibu Dewan Juri. Terjadinya androgini ini, perempuan pada dasarnya feminim, tetapi pada akhirnya ketika mengikuti olahraga baku hantam ini benar-benar memunculkan sifat-sifat yang tidak biasa pada wanita pada umumnya. Selanjutnya adalah resiko MMA bagi perempuan sangat tinggi. Resiko ini akan membuat kita menyatakan bahwa perempuan tidak seharusnya mengikuti olahraga baku hantam ini. Selanjutnya adalah berpengaruh juga pada nilai-nilai norma dan budaya dalam masyarakat. Beberapa agama dan budaya di Indonesia tidak menyetujui jika olahraga baku hantam melibatkan wanita dalam hal ini. Ini juga berhubungan dengan budaya patriarki, di mana peran wanita hanya bisa mendampingi. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, ada pun solusi yang akan kami ajukan. Yang pertama adalah proses pembinaan wanita dalam olahraga yang lebih potensial bagi seorang wanita, seperti membangun citra wanita seperti olahraga senam, akrobik dan sebagainya. Selanjutnya adalah bagi kaum feminitis tentunya menghindari olahraga yang berisiko tinggi seperti MMA ini. Akhirnya Bapak Ibu Dewan Juri sekalian, kami menyatakan bahwa kami dari tim pemerintah benar-benar menolak adanya melibatkan olahraga baku hantam kepada seorang wanita. Terima kasih.